Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Diansah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi I2C pada sistem embedded. Kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini ada pengertian dari I2C. I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang hanya menggunakan dua jalur komunikasi. Protokol ini mempermudah komunikasi microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, RTC, EEPROM, dan OLED. I2C mendukung sistem addressing unik per perangkat sehingga banyak perangkat dapat berbagi satu bus komunikasi yang sama. Di sini ada mekanisme kerja dari I2C. Yang pertama itu ada tahapan komunikasi. Pertama itu master menghasilkan sinyal clock atau SCL. Kedua, master mengirim alamat perangkat tujuan. Lalu slave dengan alamat sesuai memberi respon ACK. Selanjutnya data dikirim ke jalur SDA dan terakhir komunikasi diakhiri dengan sinyal stop. Nah, di sini ada mode komunikasi. Yang pertama itu master transmitter, yaitu master kirim data ke slave. Kedua ada master receiver, master terima data dari slave. Ketiga ada slave transmitter, yaitu slave kirim data ke master. Dan terakhir ada slave receiver, slave terima data dari master. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada konsep master dan slave. Dalam I2C, master mengendalikan komunikasi dengan menghasilkan clock atau SCL untuk mengirim alamat slave dan mengatur transfer data. Lalu, slave merespon permintaan master dan mengirim atau menerima data sesuai instruksi yang diberikan. Di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari I2C itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya yaitu hemat pin, hanya membutuhkan 2 jalur. Yang kedua, mendukung banyak perangkat dalam satu bus. Yang ketiga, sistem addressing unik per perangkat. Keempat, wiring lebih sederhana. Dan untuk kekurangannya itu pertama, kecepatan lebih rendah dibandingkan SPI. Kedua, jarak komunikasi terbatas. Dan ketiga, membutuhkan resistor pull up pada SDA dan SCL. Untuk perbandingannya yaitu I2C ideal untuk sistem embedded dengan banyak sensor, namun keterbatasan pin dan jarak komunikasi perlu diperhatikan. Selanjutnya di sini kita masuk ke I2C pada ESP32. Pertama itu ada pin default I2C-nya. Yang pertama, ESP32 memiliki modul hardware I2C bawaan. Pin default-nya yaitu SDA GPIO 21 dan SCL GPIO 22 untuk komunikasi serial sinkron. Fungsi utama dari I2C di ESP32 ini yaitu membaca sensor suhu, kelembapan, dan tekanan. Selanjutnya di sini ada keunggulan dari ESP32 ini. Mendukung banyak perangkat I2C sekaligus, mudah dikonfigurasi via Arduino IDE atau ESP IDF, cocok untuk aplikasi IoT modern. Selanjutnya terakhir kita masuk ke kesimpulan. I2C adalah protokol komunikasi serial sinkron yang hanya menggunakan dua jalur, SDA dan SCL. Sistem master slave dengan alamat unik memungkinkan banyak perangkat terhubung dalam satu bus. ESP32 mendukung hardware I2C secara native sehingga mudah diimplementasikan untuk sensor, OLED, RTC, dan EEPROM. Karena sederhana, hemat pin, dan mudah dikonfigurasi, I2C sangat populer di sistem embedded dan IoT modern. Nah, di sini saya sudah membuka program yang ada di Visual Code Studio-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk program I2C-nya. Nah, seperti biasa di sini di atas, paling atas itu ada dari library-nya, kita memakai Arduino.h dan
wire.h beserta liquid crystal I2C.h. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Kita mendefinisikan MY ADDR 0 kali 09 dan LCD ADDR 0 kali 3F. Dan untuk bus 1 untuk slave ke STM32. Dan di sini kita bisa lihat untuk pinnya itu memakai pin 16 dan 2 untuk LCD-nya. Terus di bawahnya ini ada bagian callback dan di sini ada bagian untuk setup untuk LCD-nya. Jadi untuk bus 0 LCD pakai wire-nya default. Dan untuk bus 1 itu slave ke STM32 seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk program yang paling bawah itu untuk loop-nya. Dan di sini ada di tampilan serial monitornya nanti akan keluar seperti ini. Diterima dari STM32 dan dikirim balik. Seperti itu. Kita langsung saja lanjut ke simulasinya. Hasil, jadi di sini sudah diupload. Nah, di sini itu menggunakan jadi si ESP32-nya sebagai master dan STM32 sebagai slave. Nah, di sini penggunaannya juga menggunakan LCD ya. Di sini. Nah, ketika di start monitoring, maka akan menampilkan di sini akan tertulis dari TTX ke STM itu 0 ya. Maka di sini akan tulis 0. Itu 0 dan STM-nya dalam keadaan oke. Semisal STM itu bermasalah, maka dia nggak bakal tertulis oke di sini. Ini akan tertulis oke di sini dan RX juga masih di 080 karena startnya masih di 080. Nah, saat di start juga start lagi, maka RX ke STM itu akan bertambah ya, seiring bertambahnya RX juga seperti itu. Kan seperti ini. Nah, ini aja. Dan ini sudah sesuai dengan codingan. Terima kasih. Nah, ini untuk wiringnya masih sama aja di sini. Udah itu aja sih. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. Jadi di sini STM-nya gantian yang jadi apa namanya masternya. Nah, di sini juga masih ada RX-nya. Lalu untuk ini dikirim balik dari STM. Nah, dikirim jadi kan karena STM-nya itu sebagai master, dia dikirim dari STM dan dikirim balik. Seperti itu. Ini untuk yang percobaan pertama, kedua sudah berhasil. Kedua wiringnya sama aja di sini, itu sama-sama. Tapi yang beda di sini tuh dari PB7 ke dia itu masuk ke ESP. Jadi 33 sama 32 itu masuk PB7 dan PB6-nya. Tetapi untuk LCD-nya masih sama aja di D1 dan D2, D21 dan D22 seperti itu. Terima kasih. Nah, cukup sekian presentasi materi beserta simulasi yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.